Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi dalam acara Sabiru, Salimah Bincang Seru. Tema kita kali ini adalah mengenai kesehatan keluarga. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita ditemani oleh seseorang yang sudah dikenal dan sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Ita Kusumawati MK. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Mbak Ibu. Saya Mbak saja ya. Oh gitu ya, biar kelihatan muda. Kelihatan muda ya. Ya, betul. Terima kasih. Saya gimana manggilnya ini? Monggo silakan, mau Bu, mau Dok, mau Mbak. Ya nanti gimana aja ya. Ya. Apa kabar Bu Ita hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Begini Bu Ita, kita pagi ini akan bincang-bincang santai, ya, tapi seru mengenai kesehatan keluarga. Oke. Tapi sebelumnya saya penasaran nih dengan Bu Ita ya. Dengan predikat yang baru aja disandang. Ya. Spesialis kedokteran keluarga, layanan primer. Nah, itu apa? Saya pengen tahu ini Bu Ita. Ya, memang ini mungkin belum banyak yang kenal ya. Jadi alhamdulillah saya diberikan amanah lagi untuk kemarin belajar kaitannya dengan lebih fokus ke arah kedokteran keluarga. Jadi sekarang ada tambahan embel-embelnya ya. Nah, itu kan banget. Apa? Ya, spesialis kedokteran keluarga layanan primer atau SPKKLP. Ini satu spesialisasi baru ya di tanah air, kita baru kenal spesialisasi baru, di mana ini lebih konsen ke bagaimana kita melakukan pendampingan, baik itu bukan hanya pasien ya. Jadi dari mulai sejak awal, sejak mungkin deteksi, sejak kita persiapan, sampai kemudian mungkin kalau ada sakit, kemudian sampai bagaimana mengelola sakitnya, tapi dalam konsep pendekatan secara keluarga. Itu garis besarnya seperti berarti pas banget mungkin ya dengan tema kita kesehatan keluarga. Nanti kita akan sampai ke persiapan kesehatan keluarga ya, lebih ke mempersiapkan ibu dan keluarganya menghadapi bulan Ramadan Bu Ita. Nah sekarang gini, apa sih sebenarnya peran kedokteran keluarga dalam dunia kesehatan itu sendiri? Oke, mungkin sedikit saya kedokteran keluarga itu gimana gitu ya. Ini kok aneh banget gitu ya, apa sih? Jadi gini, individu itu kita tidak boleh melihat seseorang itu hanya dalam kapasitas sebagai seorang individu satu, itu tidak ya. Jadi misalnya kalau ada orang sakit nih orang sakit gitu, sakit apa misalnya, sakit demam berdarah, itu nggak bisa kita melihat hanya dia sebagai individu aja. Ada faktor, banyak sekali faktor yang menyebabkan dia sakit. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan kemudian dia akan sembuh gitu. Faktor yang paling berpengaruh itu adalah keluarga. Nah, sehingga inilah peran dari kedokteran keluarga seperti itu. Apa perannya? Perannya itu dari mulai sejak awal banget, sebelum sakit ya, sebelum sakit. Jadi sejak awal banget bagaimana orang itu sehat, bagaimana orang itu menyiapkan kesehatannya, gitu kan. Kemudian bagaimana menjaga agar mereka itu tidak sakit. Kemudian sampai kepada mendeteksi sejak awal banget. Kayaknya kalau saya dengan kondisi yang sekarang seperti ini, itu 10 tahun yang akan datang saya bisa sakit apa ya? Prediksi bisa sampai seperti itu. Misalnya nih, kita mau mendeteksi 10 tahun yang akan datang berapa persen seseorang itu bisa menderita sakit jantung misalnya. Itu bisa ya. Itu upaya preventif. Upaya preventif, sehingga kalau kita kok tinggi banget ya ini ya risiko saya terjadi penyakit jantung. Nah, nanti itu bagaimana upaya preventifnya untuk tidak masuk ke sana, untuk tidak terjadi kondisi itu gitu. Nah, sampai kemudian ketika akhirnya misalnya kemudian jatuh sakit gitu ya. Itu ketika jatuh sakit bagaimana si individu yang sakit itu bisa mengupayakan untuk bisa segera sehat, segera sembuh. Peran keluarga seperti apa yang menjadi dukungan dari keluarga sampai kemudian dia bisa sembuh, atau paling tidak direhabilitasi, tidak sampai tidak sampai terjadi komplikasi yang lebih berat lagi, lebih parah lagi. Dan itu sebetulnya kalau namanya kedokteran keluarga itu sejak dulu loh.
Sejak maksudnya bukan sejak awal banget. Sejak sebelum seseorang itu, bahkan sebelum seseorang itu menikah. Iya, persiapannya menyiapkan untuk menjadi bayi gitu. Iya, jadi Berarti menyiapkannya luas itu. sekali. Iya, luas sekali. Upayanya dari pencegahan, kemudian promotifnya, kuratifnya ada, sampai ada. dengan rehabilitasinya juga juga ada. Bisa dicontohkan Bu Ita. Ya. Misalnya kalau seseorang terkena penyakit menular lah, contohnya COVID-19 gitu. Nah, ini perannya di mana ini? Kedokteran keluarga di situ. Oke ya. Jadi misalnya salah satu kan ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular nih ya. Ini kita contohkan yang penyakit menular dulu gitu ya. Misalnya COVID-19 gitu ya, COVID-19. Nah, perannya adalah bahwa ketika kita mulai dari upaya pencegahan yang dulu ya, pencegahan dulu. Kita tahu dulu ya namanya COVID-19 itu kan satu penyakit menular yang penularannya sangat cepat sekali gitu. Jadi mulai dari kita mendampingi keluarga untuk bagaimana bisa mencegah COVID-19, terjadinya penularan COVID-19. Oh, COVID-19 itu penularannya apa sih gitu ya. Oh, ternyata penularannya itu dari lewat udara gitu ya, dari lewat udara. Apa kita tahu ada bagaimana menggunakan masker, bagaimana menjaga jarak, prokes kayak gini ya, kita prokes ya, kita berdekatan ya, bagaimana kemudian menyiapkan lingkungan di dalam keluarga, lingkungan di dalam rumahnya itu seperti apa. Contoh kecil misalnya, kalau misalnya mau mungkin sekarang banyak ya yang makanan-makanan fast food gitu ya, makanan fast food kita beli di mana gitu ya, untuk bisa mencegah kan, misalnya nih kita beli dari luar ke rumah itu kan banyak tangan-tangan yang megang ya, seperti itu gitu. Sanitasinya juga ternyatakan. Terus kemudian bagaimana kita menyiapkan ventilasi di rumah itu seperti apa, agar yang namanya ventilasi itu kan bisa berjalan dengan baik gitu ya, sehingga menghindari itu. Bagaimana kita kemudian kita mandiri, mungkin kita melakukan desinfeksi kepada rumah kita dan seterusnya. Kita juga harus menyiapkan anak-anak. Kita menyiapkan anak-anak. Mungkin kalau sekarang udah agak enggak begitu. Kita sudah dari pandemi mungkin mau masuk ke endemi ya. Tapi pada saat yang dulu ketika anak-anak kayak kita kerangkeng di rumah, itu juga nyiapinnya itu luar biasa lah, secara psikisnya itu luar biasa. Jadi dari pencegahannya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata kemudian akhirnya harus sakit juga, peran keluarga luar biasa itu ya. Bagaimana mendampingi si sakit, bagaimana kemudian kita sedikit mengkarantina agar yang sakit, memperlakukan yang sakit dan yang tidak sakit, jangan sampai yang sakit satu habis itu terus tambah lagi kan gitu ya. Itu perannya luar biasa sekali. Dan yang setelah itu adalah peran posnya, setelah kemudian sembuhnya itu pendampingan keluarga juga harus sekali ya, juga sangat dipahamkan. Ini kan mungkin nggak paham keluarga, ternyata ini dampak dari COVID-19 kemarin. Nah, ini peran dokter keluarga juga bisa masuk, karena terjadi long COVID misalnya, ternyata itu setelah COVID saya sering sesek, setelah COVID saya masih kurang bisa bukar dan seterusnya. Itu pendampingannya sampai seperti itu dari yang penyakit menular. Kalau penyakit tidak menular, misalnya contohnya apa? DM itu diabetes mellitus ya, atau kita kenal, mungkin masyarakat kenal sebagai penyakit gula gitu ya. Nah, saya katakan tadi bahwa kedokteran keluarga itu tidak memandang individu itu hanya sebagai individu ya, tapi semuanya itu sangat holistik. Jadi semua itu berperan gitu ya, sangat holistik. Semua itu berperan sampai kepada bahwa derajat kesehatan itu kan banyak dipengaruhi oleh faktor. Ada faktor herediter atau faktor keturunan, kemudian ada faktor lingkungan, kemudian ada faktor behavior, perilaku hidup, itu kan juga pengaruh. Nah, kedokteran keluarga itu melihat dari semua faktor itu gitu ya. Contoh misalnya herediter. Kita tahu bahwa DM atau diabetes mellitus itu kan ada sedikit, ya sekitar 10% sebetulnya itu ada faktor keturunannya, faktor keturunannya. Jadi kita akan melihat diabetes mellitus itu dari secara holistik banget, dari keluarga. Saya punya contoh Mbak Ibu. Jadi
kasus pasien. ya, kasus pasien ya. Ini mungkin bisa membuka wacana kita ya. Jadi saya punya pasien gini Mbak Ibu. Jadi ada pasien datang ke saya ya, ke tempat praktek saya. Dia anak kecil sebetulnya, baru usia 7 tahunan lah 7 ya. tahun? Iya, baru usia 7 tahun. Dia itu udah dia langsung diantar ibunya, "Dok, ini anak saya punya keluhan nih, Dok." "Apa?" Sering pipis gitu kan, sering pipis. Sudah periksa beberapa kali tuh, waktu itu kalau nggak salah dia udah periksa 4 kali gitu kali ya. sering pipis, Udah diobatin macam-macam Dok, udah diobatin antibiotik, udah katanya infeksi saluran pipis, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Tapi gitu berasa kan. sakit nggak anak itu? Nggak, dia nggak sakit. Jadi tapi anaknya itu cuma sering pipis gitu Dok. Dia nggak Untuk ibunya merasa. perhatian juga. Ya untungnya ibunya perhatian. Bisa jadi ibunya perhatian. Iya. Dia ngerti harusnya pipis nggak sebanyak ini Sebenarnya lah. itu, iya, malah nanti dikira kok ngompol terus gitu ya. Iya. Itu sampai itu lah. Kemudian kalau pendekatan keluarga itu kami tidak hanya melihat dari individu kok dia sering pipis enggak, tapi kita secara komprehensif kita lihat semua keluarganya. Kita lihat seluruh keluarganya, jadi kayak ada semacam pohon keluarga gitu ya. Bapaknya gimana, kondisi ibunya gimana. Nah, ternyata gulanya berapa itu Mbak Ibu itu? 450 Mbak Ibu. Wah, kaget banget tuh ya. Anak 7 tahun. Anak 7 tahun, gulanya 450 dan tanpa gejala loh. Dia nggak ada gejala yang gimana-gimana, gejalanya hanya itu tadi, pipisnya Pipis terus, banyak gitu kan, pipis terus gitu kan, 450 gitu ya. Terus akhirnya kita konseling, kita edukasi dan seterusnya, akhirnya kita apa namanya, kita lakukan pengobatan terapi gitu ya. Nah, ketika di terapi ini yang diterapi itu istilahnya yang diopeni dalam tanda kutip, tidak hanya si anaknya itu, ibunya juga. Artinya bagaimana dia nanti secara fisiologis itu bisa mendampingi anaknya, karena itu anaknya kan harus di terapi terus tuh, minum obat terus tuh, kemudian sampai ada suntik segala macem. Gitu. Iya, kita kan harus termasuk dietnya ya Bu? Iya, termasuk dietnya. Kan peran ibu kalau peran keluarga. tahun. Iya, kan harus pendampingannya harus benar. Jadi kita dampingi, benar-benar dampingi ibunya, dampingi anaknya, dan yang penting setelah itu adalah bagaimana nih peran lagi nih, screening atau penapisan untuk anggota keluarga yang lain. Iya, karena kan kita tahu ada faktor herediter kan. Jadi kita terus screening keluarga, kan ada kemungkinan mungkin budenya, ya, pamannya atau siapanya atau bahkan ke kakeknya. Nah, itu kita lakukan screening satu keluarga sehingga kita akan bisa menemukan faktor risiko sejak dini. Sejak dini sekali. Ya, kalau ternyata ini akhirnya kan kita bisa memberikan konseling, memberikan pendampingan bagaimana agar nantinya itu tidak jatuh dalam kondisi yang lebih berat lagi, kan seperti itu gitu. Sampai nanti kita sampai kepada itu tadi yang saya ceritakan, bisa ke Mbak Ibu ke anggota keluarga yang lain, kemudian sampai ke komplikasi. Kira-kira akan bisa jadi komplikasi nggak sih? Iya, komplikasi apa? Resiko terjadinya jantungnya gimana ya? Resiko terjadinya gagal ginjalnya gimana ya? 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, berapa persen ya? Nah, itu kita benar-benar kita dampingi sehingga tidak jatuh lagi dalam kondisi yang lebih parah gitu, Mbak Ibu. Jadi dengan pendekatan kedokteran keluarga ternyata kasus sakit itu akan lebih tepat juga pengobatannya. Upaya pengobatan sampai dengan rehabilitasi, nggak hanya pencegahan gitu ya. Oke Bu Ita, sekarang geser sedikit ya. Geser sedikit tentang stunting. Ya, stunting itu kan akhir-akhir ini nih, ini banyak menjadi bahan diskusi. Karena menjadi salah satu program prioritas nasional. Di mana kasus stunting di Indonesia itu diharapannya tahun 2024 hanya sekitar 14% lah. Yang sebelumnya di tahun 2019 itu ada hampir 27%, hampir 30. Artinya dari 10 anak itu 3 stunting. Ini kan cukup banyak. Besar ya. Tetapi banyak yang belum tahu Bu Ita. Betul. Itu stunting? Iya, betul ya. Stunting. Ya. Ini banyak yang beritahu dan banyak yang salah. Iya, Ibu. Iya. Karena stunting itu stunting itu cebol gitu kan. Padahal apakah
itu semua stunting. Iya, nah itu yang kita tidak boleh salah gitu ya. Jadi memang yang namanya stunting itu sebetulnya adalah kondisi kronis. Itu memang kronis ya. Jadi tidak tiba-tiba terjadi, itu enggak. Jadi kondisi kronis di mana seorang anak itu kekurangan asupan gizi. Ya, kekurangan asupan gizi, kekurangan asupan gizi sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu lebih ke arah penambahan sel. Mungkin kalau orang-orang melihat, oh tambah tinggi, oh tambah besar, itu namanya tumbuh. Tapi kalau perkembangan, oh tambah pinter, oh sekarang bisa nyanyi gitu ya, oh sekarang bisa bilang mama, papa, itu namanya perkembangan. Ya, nah kalau kondisi anak yang stunting, tadi stunting itu adalah kondisi secara kronis di mana kekurangan zat gizi, kekurangan gizi itu bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Kalau pertumbuhan terganggu gimana? Pertumbuhan itu yang kelihatan itu kan tinggi ya, tambah tinggi ya, sehingga kalau pertumbuhannya terganggu, anak cenderung tinggi badannya tidak sesuai dengan umur anak tersebut. Tumbuh tidak sesuai umurnya gitu, dan perkembangannya juga terhambat. Jadi perkembangannya itu, jadi misalnya nih harusnya kan ada ya, jadi misalnya anak umur 1 bulan harusnya dia udah pinter apa nih, anak umur 4 bulan harusnya udah pinter miring kiri, miring kanan gitu ya, anak umur 6 bulan harusnya sudah mulai bisa megang, anak umur 9 bulan harusnya sudah mulai bisa megang benda kecil, anak umur sekian harusnya sudah bisa bilang mama, papa gitu ya, ternyata itu nggak bisa. Nah itu karena ada hambatan perkembangannya, termasuk dalam hal ini mestinya adalah otak, kecerdasan. Jadi luar biasa pengaruhnya ketika seorang anak itu terjadi stunting. Kalau ini sebagai orang tua nih, anak saya stunting nggak ya? Gitu. Ini usia berapa bisa kita deteksi? Misalnya usia 18 tahun, apa itu sudah terlambat atau belum? Ya, sejak awal. Oh, sejak awal. Sejak awal. Ya. Jadi lihat KMS itu mestinya bisa, ya. KMS. Betul. Jadi gini, kalau anak lahir nih, tadi anak lahir itu pas lahir pasti akan diukur ya. Berat badannya lahir berapa, panjang badannya lahir berapa gitu, nanti kan akan tercatat tuh. Nah kemudian 1 bulan diukur lagi tuh beratnya berapa, panjangnya berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah itu akan tercatat di KMS. Jadi KMS itu penting banget loh untuk ibu-ibu. Saya sudah nggak perhatian. Anaknya udah besar soalnya. Jadi KMS itu penting banget dan butuh banget. Dan KMS itu jangan hanya sebagai apa ya, hanya tempat untuk nyatet aja. Kalau sekarang KMS itu ada di buku KIA, namanya buku kesehatan ibu dan anak. Jadi mulai sejak hamil itu bukunya itu, sampai kemudian dia ketika bayinya sudah lahir sampai pertumbuhan anaknya, itu semuanya dipantau di dalam buku kesehatan ibu dan anak itu. Jadi itu jangan hanya dipakai untuk nyatet aja. Dilihat ya ibu-ibu ya. Dilihat. Hanya ya udah sampai di rumah ditutup gitu. Padahal itu dilihat, oh anakku kok sekarang di garis hijau, alhamdulillah bagus. Aduh, kok sudah mulai garis kuning nih? Ada apa? Buat kenapa gitu kan? Nah, itu seperti itu KMS namanya. KMS di sejak buku KIA. dini itu sudah bisa diketahui bisa nanti berpotensi stunting atau enggak. Kalau 18 tahun udah terlambat ya, Bu? Udah lambat itu udah kelihatan banget. Belum nggak bisa dikatakan stunting. Misalnya saya punya teman nih di kantor, pendek, tapi dia pinter. Belum tentu. Berarti dia bukan stunting. Iya, kan tadi saya katakan salah satu ciri stunting adalah pendek. Tapi bukan berarti orang pendek itu pasti stunting gitu. Faktornya adalah gizi ya. Iya, kira-kira apa Bu? Zat gizi apa yang paling berperan ini yang menyebabkan stunting itu? Ya. Nah, kita kalau bicara tentang stunting ini, kita kenal ada istilah yang namanya 1000 HPK. Ya, 1000 hari bagaimana kita untuk bisa menyiapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak sehat. Sejak 1000 itu sejak apa? Sejak dalam kehamilan.
Oh, Jadi iya. sejak dalam kehamilan, hamil itu kan 9 bulan, Iya. gitu ya. Kalau 9 bulan itu berarti kalau seharinya ya, seharinya kan jadi 270 ya, 270 sejak ya. kehamilan atau 9 bulan. Kemudian yang 700 sisanya itu sampai anak umur 2 tahun. Nah, itu adalah periode emas bagaimana kita bisa mengupayakan untuk anak-anak kita tidak menjadi stunting. Jadi kalau iya, itu adalah periode emas. Periode emas sejak dalam kandungan. Dan sejak dalam kandungan, agar anak-anak yang kita lahirkan itu tidak menjadi anak stunting, bagaimana ibu yang sedang hamil, nah itu. ibu yang sedang hamil itu terpenuhi kebutuhan nutrisinya, terpenuhi kebutuhan gizinya. Gitu. Gizinya apa? Ibu yang hamil, bagaimana ibu yang itu tidak boleh terjadi anemia atau kekurangan hemoglobin atau kurang sel darah merah. Gimana caranya? Ibu hamil itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, gitu ya. Nah, ini bagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang sedang hamil nih, itu paling tidak itu panjenengan itu sekarang minimal, kalau dulu minimal 4 kali periksa ya, kalau sekarang minimal 6 kali periksa kehamilan. Itu kalau minimalnya ya, tapi kalau minimal 6 kali, sekarang 6 kali. Ya, yang 6 kali itu sekarang di trimester 1, trimester pertama itu sampai umur kehamilan 12 minggu, itu 2 kali. Oh gitu. Iya, 2 kali itu, 1 boleh oleh bidan, tapi 1 harus oleh dokter. Ya, 1 harus oleh dokter, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pada trimester yang kedua, itu paling tidak itu juga 2 kali. Trimester 2 itu umur kehamilan 13 sampai 25 minggu, gitu ya. Ini boleh sama bidan terus, nggak apa-apa. 2 kali bidan terus. 2 kali. Tapi kalau misalnya sama dokter juga lebih baik. Kemudian yang ketiga itu di trimester 3 itu setelah umur kehamilan 25 minggu sampai lahir, itu juga minimal 2 kali. 2 kali itu 1 kali oleh dokter bidan ya, dan 1 kali harus oleh dokter. Mempersiapkan persalinan. Apakah persalinannya itu bisa bersalin secara normal atau tidak, atau harus ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, selama kita periksa itu minimal loh ya. Kalau minimal hasilnya juga minimal dong. Kalau pengen hasilnya maksimal ya tambahin ya, harus itu. Jadi kalau tambahin itu gini sebetulnya Mbak Ibu, sampai usia kehamilan 33 minggu itu sebulan sekali. Oh iya. Oke. Kemudian dari 33 minggu sampai 37 minggu itu 2 minggu sekali. Dan setelah 37 minggu itu seminggu sekali. Ya, itu kalau optimal, pengen optimal ya. Nah, selama itu maka tadi harus tambah darahnya harus ada. Kecukupan ada yang namanya mikronutrien, makronutrien. Jadi zat besinya cukup, kalsiumnya cukup, dan zat gizi yang lainnya ya. Jadi ada Fe-nya, ada macam-macam itu. Dan itu kalau misalnya rutin ya, rutin itu insya Allah itu sudah ada programnya itu gitu. Itu pas hamil ya. Nah, kemudian setelah hamil melahirkan nih. Tadi yang 270 kan udah. Yang sisanya yang 700 yang 700 berapa ya? 770, 270 itu yang mulai dari sejak lahir sampai 2 tahun. Sampai usia 2 tahun. Iya, sampai udah 2 tahun. Kan 365 hari koridor emas 365 hari kali 2. Kan setanya 365 ya. Kali 2. Nah, itu adalah periode emas, gold period untuk kita menyiapkan agar generasi kita tidak akan menjadi generasi stunting. Apa itu? Pertama, ASI eksklusif. Ya, 6 bulan itu jangan dikasih apa-apa ya ibu-ibu ya. 6 bulan hanya ASI eksklusif saja tanpa tambahan. Kadang ada gini, kasihan anaknya nangis lapar, enggak. Itu nangis mungkin karena popoknya basah. Jadi ingin dimanja ya. Jadi cukup ASI saja sampai 6 bulan. Karena apa? Ususnya belum kuat gitu. Nah, setelah itu barulah kita ada namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Berarti gini ya Bu Ita, tadi seorang ibu hamil nih ya, ketika dia di semester ketiga itu juga harus sudah persiapan dong. Ya. Dia mau bersalin di mana? Ya. Betul. Supaya pada saat
detik-detik itu terjadi sudah nggak bingung lagi. Ya. Ya. Ya betul itu ya. Jadi persiapan semuanya ya. Iya. Persiapan mental juga lo ya. Mental suaminya juga, mental keluarganya juga bisa gitu ya. Jadi ketika ibu bersalin semuanya harus disiapkan. Yang penting adalah yang perlu kita tahu, kita nggak boleh 4T ya Mbak Ibu ya. 4T? Iya, Apa 4T. itu 4T itu apa? Terlalu muda hamil ya. Jadi kalau hamil itu paling nggak usianya 21 tahun nih ya, sesuai dengan undang-undang perkawinan ya deh ya, untuk yang perempuan ya. Kemudian terlalu tua. Kalau sudah 35 ya itu tidak kita rekomendasikan untuk hamil kalau sudah 35 tahun. Kenapa? Karena organ tubuh ini sudah sudah tidak mampu lah secara itu, sudah beda ya kondisinya dengan ketika pas di usia muda ya. Jadi memang tidak direkomendasikan karena akan banyak terjadi komplikasi, misalnya bisa perdarahan dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah terlalu banyak terlalu banyak anak. Walaupun banyaknya banyak rezeki ya, tapi kan kita kan harus tadi bagaimana kita mencegah stunting, bagaimana perhatian ke anak. Dan yang keempat adalah jaraknya terlalu mepet ya. Jadi anak memang pertama, harus kedua. anak pertama kedua jarak 1 tahun gitu ya. Makanya masuk nih program keluarga berencana ya. Bagaimana kita menjaga jarak. Iya, menjaga agar ibunya juga sehat, anaknya yang dilahirkan juga sehat, begitu. Itu paling bagus di berapa Bu jaraknya anak pertama dan kedua misalnya? Paling nggak 3 tahun. 3 tahun. Iya, paling nggak 3 tahun. Paling nggak 3 tahun baru punya anak Iya, berikutnya. iya. Kan Rasulullah juga ya. Jadi kita kan kita disarankan untuk menyusui sampai 2 tahun. Kalau sudah menyusui 2 tahun, kemudian kan kita persiapan hamil lagi. Kan hamil 9 bulan kan pasti 3 tahun. Ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Ya, Kita kan ya. tahu sesuatu yang diwajibkan Allah tentu saja baik untuk diri kita. Ya. Nah, tapi ini legitimasi dari sisi medis mungkin Bu Ita. Ya. Apakah puasa itu berguna bagi kesehatan? Ya. Gimana? Secara singkat begini, puasa itu sangat berguna bagi kesehatan. Jadi kalau misalnya mau diibaratkan mesin, Iya. ya, ibarat mesin itu karung giling terus kan, itu kan ada ausnya juga, ibaratnya gitu ya. Jadi memang harus ada periode istirahat. Ada periode istirahat. Jadi Allah sudah membuat satu jam biologis yang luar biasa. Dalam satu hari itu jam istirahatnya itu adalah malam. Dimana malam kita nggak makan dong gitu kan. Kemudian dalam 1 bulan itu ada jam istirahat, yaitu kita ada puasa Senin Kamis gitu ya. Kemudian mungkin ada puasa yang 13, 14, 15. Itu periodenya sudah diberikan oleh Allah seperti itu. Dan kalau dalam 1 tahun itu periode istirahatnya itu adalah pada bulan puasa. Ini penelitian banyak sekali yang menghasilkan satu kesimpulan bahwa puasa itu memang amat sangat diperlukan oleh tubuh manusia untuk kesehatannya. Luar biasa. Penting banget puasa. Iya, penting banget. Nah, sekarang gimana sih, mungkin dari Bu Ita ada tips nih untuk Ya, ibu-ibu ya. dalam rangka mempersiapkan dirinya dan keluarganya menghadapi bulan suci Ramadan supaya memasuki Ramadan dia dan keluarganya tentu saja berpuasa dengan sehat. Ya, dari sisi medis ya, dari sisi medis ya. Jadi tubuh itu tetap membutuhkan kecukupan nutrisi. Jadi jangan sampai dengan puasa kemudian nutrisinya berkurang gitu ya. Apa itu? Jadi pada saat sahur itu kita tetap harus ya, sahur itu tetap butuh ya. Jadi sahur untuk apa? Untuk kecukupan nutrisi kita. Sahur itu diharapkan tidak ataupun diupayakan untuk tidak yang bersantan malahan ya, karena nanti akan ada efek terhadap lambung dan seterusnya gitu ya. Kemudian buka puasa disegerakan. Jadi Islam itu luar biasa ya, subhanallah, masya Allah. Islam itu sudah memberikan panduan yang sedemikian rupa. Jadi ketika buka puasa harus segera buka puasa dengan yang manis, betul. Kenapa yang manis? Karena selama 12-14 jam kita kan baru los ya, istilahnya baru tidak mendapatkan asupan gitu. Nah, buka dengan yang manis, karena manis itu yang nanti akan menggantikan apa yang sudah
hilang ibaratnya ya, loss di yang 12 itu. Disunahkan juga. Iya, dan itu kan juga disunahkan juga. Jadi ada apa namanya itu, sahur juga harus, kemudian berbuka dengan yang manis, kemudian olahraga. Itu tetap loh. Iya, tetap olahraga. Walaupun itu mungkin intensitasnya, kemudian itu tidak seperti ketika kita tidak puasa. Dan ini tips yang mungkin yang mungkin belum banyak diketahui. Jadi kalau olahraga memang sebaiknya sore. Oke, ya, menjelang berbuka. Betul. Kita bisa berbuka. Iya, setelah itu bisa berbuka, karena yang keluar ya pada saat energi yang kita keluar, kalori yang kita keluar pada saat kita berolahraga itu nanti bisa tergantikan pada saat kita berbuka ya. Itu yang olahraga. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana kita menyiapkannya, itu adalah dari sisi kesehatan jiwanya. Ya, artinya apa? Kesiapan mental ya, kesiapan psikis ya, kesiapan mental ataupun kesiapan psikis, karena bagaimanapun juga kan ini sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kita sehari-hari, termasuk menyiapkan anak ya, anak kita, melatih anak kita untuk berpuasa, itu juga persiapannya yang luar biasa itu ya, harus diperhatikan juga oleh para ibu juga gitu. Dan jangan khawatir ya ibu-ibu yang katanya nanti saya mah gimana. Mah itu pengalaman pribadi saya nih, saya sudah praktek lebih dari 20 tahun. Pada saat Ramadan malah pada sembuh itu ya. Iya, karena ininya polanya dan makanannya itu yang masuk terjaga banget. Jadi yang mah itu. Kemudian bagaimana yang minum obat? Silakan bisa masih minumnya, kalau misalnya minumnya 2 kali kan sahur sama buka. Kalau obatnya 3 kali bisalah sahur, buka, dan sebelum tidur. Bisa, jadi masih tetap bisa. Bagaimana dengan yang diabetes, gula? Bisa minum obatnya sebelum sahur, habis itu sahur gitu ya. Nanti habis buka langsung segera berbuka. Tapi jangan maksimal makannya tetap dijaga. Maksimal ya, kalau biasanya jam 7 ini ya oke lah jam 8, tapi habis itu jangan ngemil lagi sampai menjelang tidur gitu ya. Jadi sebetulnya tips-tips sehat itu bisa kita upayakan, dan yang penting puasa itu lebih menyehatkan. Alhamdulillah. Wah, sebenarnya kita masih pengen hidup. Iya nih ya. Bincang-bincang tentang yang lebih detail lagi. Mohon maaf, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.